warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Oh, ternyata berangkat semua ya. Alhamdulillah, anak-anak ibu hebat semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Ibu akan menerangkan tentang waktu. Ada yang tahu waktu itu apa? Waktu, satuan waktu yang telah kita kenal atau sering kita dengarkan itu ada jam, menit, dan detik. Selain itu dikenal juga dengan satuan waktu yang lain, yaitu hari dan bulan. Nah, dalam satu hari itu ada 24 jam, dimulai dari 00.00. Nah, 00.00 atau tengah malam itu tepat berada di angka 12. Nah, sampai dengan 24.00. Kita hitung 24. Satu hari satu malam. Jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jam 12 ini masih 12 siang. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi dalam satu hari itu ada 24 jam. Jadi satu hari satu malam itu jarum pendeknya itu berputar 2 kali putaran. Di dalam waktu 24 jam itu kita selalu menggunakan 4 angka, dimulai dari jam 00.00 atau tengah malam sampai jam 24.00 atau tengah malam berikutnya. Ibu memiliki suatu baju. Nah, di dalam baju ini terdapat satuan waktu, jam, menit, dan detik. Jadi 1 jam itu 60 menit. Nah, 1 jam ini 3600 detik. 1 menit 60 detik. Nah, mari Ibu jelaskan. Menit itu dari misalkan jam 12 menuju jam 1. Itu kan 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi jam 12:05. Misal jarum pendek di angka 12 dan jarum panjang di angka 1, itu jam 12:05. Jadi satu angka ini mengandung 5 menit. Sedangkan di angka 2 itu jam 12:10. Di angka 3 jam 12:15. Di angka 4 jam 12:20. Di angka 5 jam 12:25. Di angka 6 jam 12:30 atau jam 12:30. Di angka 7 jam 12:35. Di angka 8 jam 12:40. Di angka 9 jam 12:45. Di angka 10 jam 12:50. Di angka 11 jam 12:55. Dan di angka 12 jam 11.00 atau jam 13 tepat. Contoh, pukul 3 dini hari ditulis 03.00. Nah, langsung Ibu jelaskan ya. Pukul 3 dini hari yaitu ditulis 03.00, yaitu 3 jam setelah tengah malam. Ini tengah malam atau yang kita sebut dengan 00.00. Nah, 3 jam setelahnya, jam 1 jam,
2 jam, 3 jam. Jadi di sini jam 3 dini hari atau jam 3.00. Nah, pada sisi lain pukul 3 sore ditulis 15.00. Gimana kok jadi 15? Jadi setelah jam 3.00, jam 3 sore, pukul 3 sore itu 15. Jadi setelah jam 12 siang, kita akan melanjutkan jam 1 siang itu dengan 13.00, 14.00, dan 15.00. Jadi permukaan jamnya itu sama, baik pukul 3 dini hari atau pukul 15.00. Tetap berada jarum pendek di angka 3 dan jarum panjang di angka 12. Contoh nomor 2 yaitu suatu perjalanan dimulai pukul 07.20 dan berakhir pada pukul 23.35 pada hari yang sama. Berapa lama perjalanan itu? Mari kita hitung. Oke, dari pukul 07.20 sampai 08.00 ada berapa menit? Mari kita hitung. 07.20. Jarum pendek di angka 7 dan jarum panjang di angka 4. Mari kita hitung. Satu angka itu 5 menit. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Jadi tepat pukul 08.00 itu ada 40 menit. Dari pukul 08.00 sampai 23.35 itu ada berapa menit? Mari kita hitung. Ada jam dulu ya. Jam 08.00 sampai 23. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam, 11 jam, 12 jam, 13, 14, 15. Jadi sampai pukul 23.00 itu ada 15 jam. Nah, dari pukul 08.00 sampai 23.00 itu ada 15 jam, sedangkan sisanya itu ada 35 menit. Kita tulis langsung aja. Jadi 15 jam lebih 35 menit. Mari kita hitung bersama-sama ya. Kita jumlahin. 45 menitnya kita taruh sini. 40 menit maksudnya. 40 menit. 0 ditambah 5, 4 ditambah 3, 7. 15 kita turunin. Jadi 15 jam 75 menit. Nah, tadi kan 1 jam. Nah, sini 1 jam 60 menit. Berarti ini 1 jam lebih kan? Nah, jadi 15 jam ditambah 1 jam ditambah 75 diambil 60. 15 menit. 15 menit. Jadi 15 ditambah 1 jam 16 jam ditambah 15 menit. Lama perjalanan itu ada 16 jam 15 menit. Nah, sekarang kita akan belajar tentang waktu tempuh. Waktu tempuh adalah namanya waktu yang digunakan untuk
yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Selanjutnya yaitu cara menghitung waktu tempuh, yaitu jarak tempuh dibagi dengan kecepatan dengan rumus T sama dengan X per V, di mana keterangannya T yaitu waktu tempuh atau jam, S adalah jarak atau kilometer, dan V adalah kecepatan atau kilometer per jam. Nah, di sini Ibu memiliki contoh soal yang pertama, yaitu Ronaldo sedang berlari di sebuah lintasan yang panjangnya 21 km. Jika Ronaldo berlari dengan kecepatan 7 km per jam, berapa lamakah waktu yang diperlukannya untuk berlari dari ujung ke ujung lintasan? Yaitu dengan menggunakan rumus waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, di mana jaraknya yaitu 21 km dan kecepatannya yaitu 7 km per jam. 21 dibagi 7 sama dengan 3 jam. Jadi, waktu yang digunakan Ronaldo yaitu sebanyak 3 jam. Contoh kedua yaitu Vishal mengayuh sebuah sepeda dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berapa lama waktu yang diperlukan Vishal untuk menempuh jarak 100 meter? Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Atau S dibagi dengan P sama dengan jaraknya berapa? 100 meter dibagi kecepatannya 2 meter per sekon. 2 meter per sekon. 100 dibagi 2 sama dengan 50 sekon. Jadi waktu yang digunakan untuk menempuh jarak 100 meter yaitu 50 sekon atau 50 detik. Apakah sudah paham? Jika sudah, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apa ada yang tidak hadir? Oke, pada hadir semua ya. Bagus sekali. Nah, sebelum kita mengawali pada pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama bernyanyi dulu supaya kita lebih semangat dalam melakukan pembelajaran pada hari ini. Ayo anak-anak berdiri semua. Oke anak-anak, setelah kalian semangat, kita mulai pelajaran pada hari ini ya. Nah anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui. Nah, satuan panjang terdiri dari, yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap naik satu tangga yaitu dibagi 10, sedangkan turun satu tangga yaitu dikali 10 juga. Misalkan di sini ada contoh yaitu 6 meter berapakah sentimeternya, lalu ada 2 hektometer berapakah meter, lalu 4 kilometer berapa hasil dari hektometernya, lalu 100 meter berapakah dekameternya,
dan 5000 cm, berapa nilai meternya? Nah teman-teman, jadi cara menghitungnya yaitu dengan cara setiap turun satu tangga dikali 10, dan setiap naik satu tangga yaitu dibagi 10. Nah, tadi 6 meter berapakah sentimeternya? Jadi kita hitung dulu dari meter sampai sentimeter itu ada jadi turun berapa? Kita hitung. Yang pertama tadi kan meter, lalu ke dekameter, dan lalu ke sentimeter. Jadi turun 2 tangga. Jadi dikali 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi jawabannya 6 cm dikali 100 sama dengan 600 cm. Lalu selanjutnya 2 hektometer berapakah meternya? Nah, selanjutnya 2 hektometer ke meter. Jadi berapa turunnya? Yaitu dekameter dan meter. Jadi turunnya 2 tangga. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi jawabannya 2 hektometer ke meter, yaitu jawabannya adalah 200 meter. 2 dikali 100 sama dengan 200. Jadi jawabannya adalah 200 meter. Selanjutnya 4 km berapakah hektometernya? Nah, selanjutnya 4 km ke hektometer. Jadi kilometer ke hektometer itu turun 1 tangga. Jadi 4 km ke hektometer. Jadi nilai hektometernya yaitu adalah, jadi nilai kilometer berapakah hektometernya? Tadi 4 km dikali 10 sama dengan 40 hektometer. Jadi hanya turun 1 tangga. Selanjutnya 100 meter berapakah dekameternya? Nah, selanjutnya 100 meter. 100 meter berapakah dekameternya? Jadi meter ke dekameter naik 1 tangga. Jadi 100 meter dikali 100 meter dibagi 10 sama dengan, jadi 100 meter nilai dekameternya adalah tadi 100 dibagi 10 sama dengan 10 dekameter. Selanjutnya 5000 cm berapakah meternya? Nah, selanjutnya 5000 cm berapakah nilai meternya? Sentimeter ke nilai meter yaitu naik 2 tangga. Jadi 5000 cm sama dengan 5000 dibagi 100 sama dengan yaitu 50 meter. Nah, jadi 5000 cm berapakah nilai meternya? Yaitu 5000 dibagi 100 sama dengan 50 meter. Nah, selanjutnya contoh lainnya cara mencari jarak. Contohnya jarak kota P ke kota Q pada peta 3,5 cm. Skala peta 1 berbanding 600.000. Nah, tentukan jarak yang sebenarnya. Jadi cara mencarinya yaitu jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dikali skala. Nah, jarak petanya yaitu 3,5 cm. 3,5 cm. Nah, 3,5 dikali, nah skalanya tadi yaitu 600.000. Jadi 3,5 dikali 600.000.
600.000 sama dengan, jadi 3,5 dikali 600.000 sama dengan 2.100.000 sentimeter. Jadi nilainya adalah sentimeter ke kilometer, yaitu jawabannya 21 kilometer. Nah, contoh selanjutnya, ada sebuah mobil dapat menempuh jarak 300 km dalam 5 jam. Jika kecepatan mobil tetap, berapa jarak yang harus ditempuh mobil dalam 4 jam? Nah, caranya yaitu, cara mencarinya ada 2 cara, yaitu cara pertama, dibuat tabel waktu dan jarak. Nah, waktunya tadi ada 3.300 km dalam 5 jam. Jadi, waktunya 5 jam, jaraknya 300. 5 jam jaraknya 300, dan tadi soalnya berapakah jarak yang harus ditempuh mobil dalam 4 jam. Jadi, jarak dalam 4 jam tadi, berapakah nilai jaraknya? Jadi 4 X-nya yaitu belum ketemu nilainya. Nah, caranya 5 dari waktu 300 per dalam 5 jam, yaitu 5 dibagi 4 sama dengan 300 per X. X tadi adalah nilai jarak dalam waktu 4 jam. Nah, lalu 5X sama dengan 1.200. 1.200 ini dari mana? Yaitu dari 300 dikali 4. Nah, lalu 1.200 dibagi 5 sama dengan 240. Jadi jawabannya adalah 240. Lalu cara yang kedua, yaitu caranya V adalah yaitu satuan kecepatan dan jarak dibagi waktu. Jadi kecepatannya adalah sama dengan 300 dibagi 5 sama dengan 60. Nah, jadi jika mobil berjalan dengan kecepatan 60 km per jam selama 4 jam, maka jarak yang harus ditempuh mobil adalah, yaitu S ini adalah nilai jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, jadi tadi nilainya adalah 60 nilai kecepatannya dan dikali 4 jam tadi atau nilai waktunya. Jadi 60 dikali 4 sama dengan 240. Jadi kesimpulannya pada pelajaran pada hari ini yaitu panjang adalah merupakan jarak lintasan yang dilalui. Nah, terdapat juga satuan jarak, yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, terus ada meter. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, mari ketua kelas untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Ya, baik. Sudah selesai? Sebelum pembelajaran dimulai,
pelajaran apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, betul. Pada hari ini kita akan membahas mata pelajaran matematika, yaitu tentang kecepatan. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu kecepatan, Ibu akan mengenalkan terlebih dahulu waktu dengan media. Di sini Ibu mempunyai sebuah jam. 1 jam terdiri dari 60 menit. 1 menit terdiri dari 60 detik. Setengah jam sama dengan 30 menit. Pengukuran jarak dan kecepatan. Di sini Ibu akan menjelaskan ada km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Dan apabila dia naik itu dibagi, dan apabila dia turun itu dikali. Sudah paham semuanya? Ya, baik. Ibu akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kecepatan sendiri. Ada yang tahu apa itu kecepatan? Ya, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Kecepatan. Pengertian kecepatan itu sendiri yaitu kecepatan merupakan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Sekali lagi, pengertian kecepatan yaitu kecepatan merupakan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Ada yang bisa? Apa itu yang kecepatan? Ya, kalau bisa Ibu kasih nilai 100. Ya, Adit, apa kecepatan? Pinter. Kecepatan merupakan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Rumus kecepatan itu sendiri yaitu kecepatan sama dengan jarak per waktu. Ibu akan memberikan sebuah contoh. Di sini ada sebuah contoh. Berapakah meter per detik 72 km per jam? Jawab. 72 km per 1 jam sama dengan 72.000 meter per 60 menit. Km ke meter sama dengan km ke meter sama dengan turun. Jadi dikali. Di sini jadi 72.000 meter per 60 menit sama dengan 72.000 meter per 60 kali 60 detik sama dengan 72.000 meter per 3.600 sama dengan 20 meter per 1 detik. Jadi 72 km per jam sama dengan 20 menit per detik. Pinter. Kecepatan merupakan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Rumus kecepatan itu sendiri yaitu kecepatan sama dengan jarak per waktu. Ibu akan memberikan sebuah contoh. Di sini ada sebuah contoh. Berapakah meter per detik 72 km per jam? Jawab. 72 km per 1 jam sama dengan 72.000 meter per 60 menit. Km ke meter sama dengan km ke meter sama dengan turun. Jadi dikali. Di sini jadi 72.000 meter per 60 menit sama dengan 72.000 meter per 60
kali 60 detik sama dengan 72.000 meter per 3.600 sama dengan 20 meter per 1 detik. Jadi 72 km per jam sama dengan 20 menit per detik.